Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suhartini Simanjuntak. Saya saat ini belajar di level 2 CJ8. Terima kasih buat Pak Irwan, Bu Angel, Bu Heni, Ibu Yul yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Saya berikan judul kesaksian saya, mengalami kesembuhan dari penyakit talasemia. Saya seorang ibu tunggal dengan satu anak laki-laki. Saya dan almarhum suami merintis pelayanan di Bekasi sejak tahun 2002 dan akhirnya menjadi sebuah gereja yang kami gembalakan di Bekasi sampai saat ini. Suami saya pulang ke rumah Bapak di tahun 2017 pada usia 48 tahun. Jadi ketika itu anak saya masih berusia masih sekolah SMA kelas 1. Sejak itu saya mengembalakan seorang diri. Kemudian di tahun 2019, 2 tahun setelah suami saya pulang ke rumah Bapak, saya divonis dokter penyakit talasemia. Itu mengagetkan saya, anak dan juga seluruh jemaat. Penyakit ini adalah kelainan darah yang mengakibatkan hemoglobin dalam darah saya itu tidak bisa terbentuk dengan baik sehingga HB saya rendah sekali. Ya. Untuk wanita normal HB itu 12 dan saya paling tinggi itu 10 dan kalau di bawah 8 saya harus transfusi ke rumah sakit, saya diharuskan untuk transfusi. Saya pernah mengalami HB sampai 5 dan itu masa krisis dalam diri saya. Dan akhirnya saya dirujuk ke RSCM dan di sana saya mendapatkan perawatan intensif dan itu hal yang paling sulit saya rasakan karena saya harus transfusi berulang. Dan dokter katakan bahwa saya harus rutin periksa HB dan juga transfusi setiap 3 bulan sekali. Bapak saudara, efek daripada transfusi itu sangat tidak baik bagi saya. Dan itu menimbulkan efek lain di bagian tubuh saya yang lain dan itu sangat melelahkan sekali. Dokter katakan penyakit tersebut tidak bisa diobati dan harus transfusi berulang seumur hidup. Dan itu sangat mengagetkan saya karena saya masih berduka walaupun 2 tahun. Tapi saya masih berduka, saya masih berjuang bagaimana mengembalakan seorang diri. Tapi kemudian saya divonis dokter hal seperti itu dan itu sangat tidak memberikan damai sejahtera buat saya dan semua jemaat. Ketika masa pandemi COVID, di situ saat yang paling sulit lagi saya rasakan. Di mana-mana darah nggak ada dan tidak tersedia darah di rumah sakit, bahkan di PMI juga persediaan darah menipis. Saya kena COVID. Dan saya tidak bisa transfusi. Pada waktu itu dokter menganjurkan saya lebih baik tidak ke rumah sakit. Di rumah saja di treatment dan saya akan berupaya supaya HB saya jangan ada di bawah 8. Ada beberapa teman hamba Tuhan, ya sahabat yang sudah belajar di Karis. Salah seorang yaitu Nuki mendorong saya untuk saya sekolah di Karis. Juga Bapak Sujono Halim memotivasi saya untuk sekolah. Saya pikir waktu disuruh, saya butuh kesembuhan bukan malah sekolah gitu. Karena tubuh saya lemah, saya tinggal di Bekasi dan bagaimana mungkin saya akan bolak-balik sekolahnya di mana saya bilang. Di Sudirman, waduh jauh Bekasi masuknya jam berapa. Mulai banyak pertimbangan. Tapi akhirnya saya memutuskan sekolah di Karis. Saya bersyukur sekali. Waktu itu saya sudah menyelesaikan sekolah tinggi teologi di Bethel Petamburan. Itu salah satu juga alasan buat saya ngapain saya sekolah pemuritan. Gitu ya. Tapi akhirnya saya buat keputusan terbaik ini. Dan di sini puji Tuhan saya mengalami perubahan cara berpikir. Kayak saya dibongkar habis di sini. Saya mendapatkan pewahyuan dari setiap sesi-sesi pelajaran. Setiap saya nonton video, itu boleh berhenti sebentar gitu. MK nangis.
Saya dapatkan sesuatu di setiap sesi-sesi. Jadi saya gak pernah melewatkan satu video pun. Salah satu pewahyuan yang saya dapatkan di level 1 pelajaran tentang Life Foundation. Khususnya identitas dalam Kristus dan otoritas rohani. Pelajaran Barry Bennett tentang kesembuhan juga membongkar saya. Saya pikir Tuhan mengizinkan sakit penyakit, ujian, Tuhan menguji saya gitu. Tapi akhirnya saya belajar di sini. Saya memiliki otoritas, iman saya dibangkitkan dan saya percaya bahwa saya sudah disembuhkan. Saya menjadikan firman Tuhan itu obat saya. Semua video daripada Andrew Wommack tentang kesembuhan saya lihat. Buku-bukunya saya baca. Salah satu firman Tuhan itu benih. Dan saya menjadikan bukan hanya benih, itu jadi obat buat saya. Waktu saya mulai sekolah di Karis, saya masih di warning dokter akan transfusi. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai pergi sendiri dan juga bepergian sendiri gak boleh gitu. Karena takut di jalan saya black out. Tapi saya jadikan firman Tuhan obat saya. Firman Tuhan yang saya perkatakan. Yeremia 33 ayat 6. Saya ganti katanya mereka itu dengan saya. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka, kepada saya kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saya perkatakan Mazmur 103 ayat 2 dan 3 ini obat saya. Ketika saya mulai lemah, bahkan waktu saya pergi sekolah juga belajar, lemah di perjalanan, saya katakan pujilah Tuhan jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Saya perkatakan Yeremia 30 ayat 17, sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagiku, Tuhan akan mengobati luka-lukaku, demikianlah firman Tuhan. Ketika saya lemah, saya perkatakan firman itu. Saya mempercayai bahwa Yesus telah memikul segala sakit penyakit saya di kayu salib, saya adalah ciptaan baru, saya deklarasikan janji-janji firman Tuhan jadi benih di hati saya, firman Tuhan saya jadikan obat. Puji Tuhan, sejak tahun 2023 sebenarnya masih di warning dokter. 2024 saya masih ke rumah sakit untuk terus periksa HB saya. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah transfusi darah lagi. Saya sudah disembuhkan. Dokter bingung, saya bilang Tuhan Yesus bikin bingung semua orang. Hal yang paling berdampak yang saya rasakan setelah tidak transfusi darah lagi adalah saya makin sehat. Saya bisa lagi pelayanan ke daerah-daerah. Saya bisa pergi ke luar negeri karena saya sudah dinyatakan sembuh. Sebelumnya tidak bisa. Saya tidak minum obat lagi. Jadi setiap tahun saya akan celebrate bahwa setiap tahun saya tidak sakit. Saya tidak ke rumah sakit. Saya tidak akan dirawat. Saya juga bersemangat berdoa buat orang-orang sakit di gereja. Jemaat yang saya layani melihat perubahan saya. Yang tadinya saya sakit-sakitan, sekarang sehat dan berdoa buat orang-orang sakit. Saya katakan gereja kami adalah menjadi gereja rumah kesembuhan. Ada jemaat yang sakit sinus dan dokter katakan besok akan operasi. Akhirnya saya datang ke rumah sakit, kamu percaya enggak besok kamu enggak operasi? Kita berdoa sepakat dan tidak jadi operasi. Ada beberapa penyakit yang lain. Ada jemaat yang divonis leukemia dan sudah dinyatakan sembuh. Walaupun masih kemo oral sampai nanti berapa tahun. Tapi tidak lagi transfusi dan sudah mulai sel kanker itu mati dalam tubuhnya. Kita bersepakat dengan jemaat. Bukan hanya di gereja saja. Ada sahabat keluarga yang sakit bahkan di luar kota. Ketika udah sakit saya kirimkan ini obatnya. Kamu perkatakan pengalaman saya bagikan kepada orang-orang sahabat yang sakit. Saya katakan ini obat. Setiap kau makan obat atau mau lagi lemah, katakan firman Tuhan ini. Ganti kata mereka kepada dirimu. Terakhir saya mau katakan. Keputusan terbaik saya yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah mengikuti sekolah di Karis. Sekolah pemuridan ini sangat memberkati saya. Mengubahkan hidup saya. Mengubah cara saya berkhotbah.
dan mengembalakan jemaat Tuhan. Sebelumnya saya mengembalakan secara legalistik, banyak aturan. Saya sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi setelah saya belajar di sini, saya diubahkan Tuhan. Cara saya berkhotbah juga menjadi berbeda setelah saya belajar di Karis. Anak saya dan jemaat Tuhan merasakan perubahan ini. Gereja kami adalah gereja pemuritan. Pelajaran discipleship evangelism menjadi pemuritan yang wajib diajarkan di gereja kami saat ini. Saya mengajarkan kembali hal-hal yang saya pelajari di sini. Buku-buku Andrew Wommack saya bagikan kepada jemaat. Karena banyak pemahaman lama saya yang salah. Karena itu sekarang saya memuridkan jemaat dengan pemahaman yang benar dengan apa yang saya pelajari. Sejak level 1 sampai sekarang, setiap saya menonton pengajaran saya di jamaah Tuhan, saya merasakan dalam roh saya setiap pengajar di Karis. Lewat video, bahkan ketika di sekolah saya belajar, mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Saya berterima kasih kepada para pengajar. Luar biasa dipimpin Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan dengan pewahyuan yang kuat. Karena itu saya juga telah membawa 3 orang pastoral tim dari gereja saya ikut belajar di sini. Mereka sekarang di CJ 9 di level 1. Mereka juga mengalami banyak perubahan. Saya bersyukur sekali sekolah ini memberikan dampak bagi saya bagi gembala. Saya berdoa dan berharap ada banyak gembala-gembala yang mau belajar di Karis. Kita perlu banyak berubah. Kita perlu banyak mengalami pembaruan cara berpikir. Sehingga jemaat yang kita layani menjadi jemaat yang sehat. Menjadi murid. Bukan hanya kumpulan orang-orang percaya. Demikian kesaksian saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus.